got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Hidayat Winaya dari kelas 10 AKL 1 SMKN 2 Purwakarta. Adapun pembahasan pada materi hari ini yaitu yang pertama penjelasan, yang kedua sejarah, yang ketiga raja-raja, yang keempat masa kejayaan, yang kelima masa keruntuhan, yang keenam peninggalan, dan yang terakhir daftar pusaka. Nah, tentunya pembahasan ini meliputi Kerajaan Samudra Pasai teman-teman. Masuk ke pembahasan pertama yaitu penjelasan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu atau biasa disebut Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa kurang lebih 29 tahun sejak tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh, seorang penggambara Muslim dari Maghribi yaitu Ibnu Batullah sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan luar. Selanjutnya, raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh sejak tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Al-Jahir sejak tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Al-Zahir sejak 1326 hingga 1345 Masehi. Yang keempat ada Sultan Ahmad Malik Al-Zahir sejak tahun 1346 hingga 1383 Masehi. Yang kelima ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zanir sejak 1383 hingga 1405 Masehi. Yang keenam ada Sultan Abdullah Malik Al-Zahir sejak 1501 hingga 1513 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Zainal Al-Abidin sejak tahun 1513 hingga 1524 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Samudra Pasai. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi saat pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II atau disebut Sultan Ahmad. Kejayaan tersebut dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat dari perdagangan yang sangat berkembang terjadi pada saat pemerintahannya. Sultan Malik At-Tahir II berkuasa mulai dari tahun 1326 hingga 1349 Masehi. Pembahasan selanjutnya yaitu masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ternyata Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin IV pada tahun 1514 hingga 1517. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Zainal Abidin IV pada 1514 hingga 1517.
Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal seperti konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Alasan konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada serangan dari kerajaan Majapahit Jawa Timur. Yang kedua berdirinya kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Dan yang terakhir yaitu serangan dari Portugis. Serangan dari Portugis ini dilaksanakan pada awal abad ke-16. Pembahasan selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Sebenarnya ada lumayan banyak, cuma di sini aku ambil 3 poin terpenting, yaitu yang pertama ada makam Malik Al-Saleh yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang kedua ada lonceng Cakradonya, dan yang ketiga ada dirham atau bisa dikatakan mata uang kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang terakhir aku beri sedikit gambaran mengenai peta letak kerajaan Samudra Pasai. Di sebelah kanan kalian bisa lihat bentuk tanda yang berwarna kuning. Nah, itu merupakan letak kerajaan Samudra Pasai. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan yang berwarna biru. Dan kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh ya, teman-teman. Nah, di sini aku cantumkan juga daftar pusaka yang isinya merupakan informasi-informasi mengenai kerajaan Samudra Pasai. Nah, buat teman-teman yang mau cari tahu lebih dalam mengenai kerajaan Samudra Pasai, kalian bisa langsung cari tahu di link yang sudah aku cantumkan di daftar pusaka ini ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai kerajaan Samudra Pasai. Semoga kalian suka dan ini bermanfaat bagi kalian semua.